Tindakan kekerasan pada anak di bawah umur, apalagi yang berupa pelecehan seksual, itu memang membuka peluang yang sangat besar sekali untuk meninggalkan trauma pada korban. Dampak yang ditimbulkan oleh trauma ini nggak selesai seumur masa tahanan pelaku habis, tapi bisa lebih dari itu, bisa sampai di sepanjang kehidupan korban, ia bisa merasakan trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua teman-teman yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kuncana Wulan. Seperti biasa teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Pedofilia sendiri adalah sebuah penyimpangan seksual di mana pelakunya ini menjadikan anak-anak itu sebagai objek seksualnya. Dan pedofilia ini masuk dalam kategori parafilia, yaitu penyimpangan seksual di mana objek-objek seksualnya itu sebenarnya harusnya nih secara umum, secara normal itu nggak sampai harusnya membangkitkan hasrat seksual seseorang terhadap objek-objek tersebut. Nah, karena keganjilan inilah makanya pedofil ini masuk ke dalam penyimpangan. Karena ini adalah sebuah penyimpangan, sudah pasti membutuhkan intervensi agar perilakunya dapat diperbaiki. Atau pelakunya ini bisa mengontrol perilakunya menjadi lebih adaptif sesuai dengan norma dan moral lingkungan yang berlaku. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang bisa menjadi pelaku pedofil, yang mana diantaranya yang terbanyak adalah faktor lingkungan. Seseorang yang pernah mempunyai pengalaman dilecehkan secara seksual pada masa kecilnya seringkali merasa bersalah, merasa tak berdaya, malu, dan juga bahkan sampai dendam. Perasaan-perasaan itu jika tidak tersalurkan baik melalui konseling ataupun terapi secara psikis, maka bisa menjadi siklus yang berulang. Korban yang tidak bisa menyalurkan perasaan-perasaan tadi itu kemudian bisa melampiaskan atau membalaskan dendamnya dengan melakukan hal yang sama juga pada objek yang sama. Terbukanya akses tontonan pornografi yang bebas, kemudian tanpa batas, sehingga membuat kecanduan juga bisa menjadi penyebab atau pemicu seseorang untuk menjadi pedofil. Terkadang hal itu terjadi bukan karena pelaku semata-mata menyukai anak-anak, tapi bisa jadi karena terbukanya kesempatan yang sangat luas untuk melakukan hal itu dengan objek seadanya. Selain itu, penyebabnya juga bisa karena faktor biologis seperti kelainan otak yang bisa didapatkan karena adanya trauma di masa kehamilan pada saat janin dalam proses pembentukan otak, atau bisa juga karena cedera otak yang disebabkan oleh berbagai macam hal yang menyebabkan tidak berfungsinya otak sebagaimana mestinya. Akhirnya tidak mampu mengontrol hasrat yang berlawanan atau tidak sesuai dengan norma lingkungan. Pada akhirnya nih, kewaspadaan tentang masalah pelecehan seksual ini mau tidak mau harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Jika tidak mungkin memetakan para pelaku pedofilnya, maka kita bisa melakukan edukasi atau sosialisasi tentang bagaimana cara mencegahnya, baik pada anak-anak, orang tua, ataupun masyarakat lingkungan terkecil seperti RT ataupun RW. Edukasi pada anak-anak dapat berupa sosialisasi tentang betapa pentingnya untuk menjaga diri mereka dan tidak berdiam diri saja saat mereka mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari lingkungan sekitar oleh siapapun. Anak-anak harus mengetahui bahwa ada wilayah-wilayah yang ada pada tubuhnya itu yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Wilayah-wilayah itu seperti misalnya nih, yang pertama bibir ataupun mulut boleh dilihat tapi tidak boleh disentuh. Lalu kemudian area dada tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh. Kemudian dari pusar sampai dengan lutut tidak boleh dilihat dan juga tidak boleh disentuh. Lalu kemudian bagian genital belakang ya, di mana organ tubuh alat pembuangan di belakang yang biasa kita pakai juga untuk duduk, itu juga tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh. 4 bagian vital tubuh ini nggak boleh disentuh oleh siapapun juga kecuali diri sendiri ataupun
oleh orang tua saat membutuhkan bantuan, atau misalnya oleh dokter pada saat memeriksa sedang sakit, tapi harus didampingi juga oleh orang tua. Edukasi pada orang tua bisa berupa mensosialisasikan betapa pentingnya membina komunikasi yang terbuka dengan anak-anak, lalu kemudian memberikan keteladanan dengan menjalankan peran ayah dan ibu sesuai dengan fungsinya dalam keluarga, dan menghindari kesan otoriter ataupun pengabaian. Edukasi pada masyarakat bisa dengan mengaktifkan RW siaga, tapi bukan hanya untuk siaga terhadap keadaan atau kondisi ibu hamil sampai dengan persalinannya, juga harus siaga dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas anak-anak dan remaja lingkungannya, tentunya dengan aktivitas yang positif. Dan sekaligus juga siaga terhadap orang-orang asing atau orang yang tidak dikenal, tidak berkepentingan ketika mereka memasuki wilayah lingkungan kita. Karena nih konon katanya para pelaku pedofil ini sangat takut sekali untuk masuk ke lingkungan atau ke sebuah tempat di mana RW siaganya aktif. Karena itu akan mempersempit mereka ya untuk melancarkan rencana jahatnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sekolah, di mana siswa, guru, dan juga masyarakat sekolah itu harus saling menjaga satu sama lain, menciptakan iklim sekolah yang bersahabat, yang hangat, lalu kemudian bisa menjadikan sekolah ini sebagai tempat diskusi sehat terkait dengan hal-hal yang berupa isu kekerasan gitu ya, baik itu yang berupa pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun perundungan yang dilakukan di rumah, atau kelompok teman sebaya, ataupun malah dari lingkungan sekolah itu sendiri secara keseluruhan. Tak perlu menunggu ada korban untuk bisa peduli dan saling bahu-membahu untuk memerangi kekerasan pada anak, baik yang berupa pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun perundungan yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan pada anak di sepanjang kehidupannya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Katakan tidak atau stop terhadap kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.